Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di mana sekelompok remaja melakukan pembulian terhadap seorang anak berkebutuhan khusus di Sulawesi Selatan. Video ini sontak mendapat banyak kecaman dari seluruh warganet. Berikut beberapa kasus bully yang berakibat fatal yang telah dikumpulkan oleh CCers. Kasus bully pertama datang dari seorang remaja bernama Bethany Thompson. Bethany Thompson berasal dari Cable, Ohio, Amerika Serikat. Saat berusia 3 tahun, Bethany mendapat diagnosis tumor otak kecil sehingga ia harus menjalani rangkaian perawatan radiasi hingga akhirnya ia dinyatakan bebas kanker. Namun perawatan radiasi berdampak kepada senyuman anak itu. Senyumnya tidak lurus sehingga ia menjadi bahan celaan sejumlah anak laki-laki di kelasnya. Hingga pada suatu hari ketika sedang pulang sekolah di busnya, Bethany merasa semua telah selesai. Dia berkata kepada temannya bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Ketika sampai di rumahnya, Bethany menemukan senjata yang disimpan oleh keluarganya dan kemudian menembak dirinya tepat di belakang rumah keluarga Bethany. Carlos Vega, remaja 17 tahun asal Valencia County, New Mexico, Amerika Serikat ini diejek oleh teman-temannya karena berjerawat, memakai kacamata, dan bahkan dianggap sebagai gay. Sebenarnya penderitaan Carlos diketahui oleh ayahnya. Sang ayah sangat marah tentunya mengetahui apa yang menimpa anaknya. Ia sampai menuntut pemerintah setempat untuk membuat undang-undang anti-bullying. Namun sayangnya, pada tanggal 13 Juli 2013, saat ayahnya membahas RUU tersebut, Carlos justru memposting surat bunuh dirinya di Twitter. Sang ayah yang melihatnya tentu segera pulang, namun sayang, ayahnya terlambat. Saat ayahnya datang ke rumah, Carlos telah meninggal. Next, tepat pada tanggal 5 September 2017, media sosial Korea dihebohkan dengan munculnya sebuah berita kasus bullying. Berita tersebut tidak hanya membuat warga Korea gempar, namun juga masyarakat dari negara lain, termasuk Indonesia. Kasus pembulian yang terjadi di Busan kali ini menjadi sangat viral karena dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Yap, ada 5 orang siswi salah satu sekolah di Busan dilaporkan ke polisi karena melakukan tindakan penganiayaan terhadap salah satu teman sekelasnya. Tidak hanya penganiayaan secara verbal, namun juga fisik. Kelima siswi ini bahkan menggunakan senjata seperti kaca, tongkat pemukul, dan bahkan bangku. Di salah satu postingan yang berada di media sosial pun kini beredar beberapa foto di mana salah satu foto menunjukkan sang korban yang sudah berlumuran darah karena dilukai dengan senjata-senjata itu. Ironisnya, ini bukanlah kali pertama mereka melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut. Siswi yang bernasib naas itu sudah pernah dibully karena sebelumnya pernah menjawab telepon dari pacar salah satu pelaku pembulian di bulan Juni 2017. Ibu dari korban akhirnya membuka suara terkait kejadian yang menimpa putrinya. Ia mengatakan bagaimana pihak kepolisian masih belum melakukan tugasnya dengan baik dan sama sekali tidak mencari bukti-bukti penganiayaan yang dilakukan oleh kelima siswi itu, yang pada akhirnya hanya berujung dengan penyerangan kedua yang berujung even berdarah bagi sang putri. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian memberikan jawaban bahwa mereka tidak bisa melanjutkan kasus karena sang korban tidak hadir saat wawancara. Namun karena berita pembulian ini sudah beredar luas di media sosial, masyarakat yang mengetahui kabar ini pun membuat petisi
agar polisi mengambil tindakan serius terhadap kelima pelaku tindakan pembulian ini. Next, Zulfarhan Osman. Menurut laporan berita, Zulfarhan diduga disiksa oleh sekelompok rekan-rekannya dari 21 hingga 22 Mei 2017 karena dituduh mencuri laptop. Zulfarhan disiksa menggunakan setrika uap yang ditekan-tekan dan digosokkan di sepanjang bagian tubuh serta badannya. Dia juga disiksa menggunakan sabuk, selang karet, dan gantungan baju. Penyiksaan tersebut diduga dilakukan di asrama UPNM antara pukul 2.30 sampai 5.30 pada 21 Mei dan kemudian kembali dilakukan keesokan harinya pada pukul 1.30 sampai 5.45 dini hari. Laporan dari berita yang sama juga menyebutkan bahwa sepekan kemudian, pada tanggal 27 Mei 2017, dua rekan setimnya membawa Zulfarhan ke sebuah klinik di Bangi untuk menjalani perawatan. Mereka kemudian membawanya kembali ke klinik tersebut pada 31 Mei 2017. Pada 1 Juni 2017, tepatnya 11 hari setelah penyerangan, Zulfarhan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Zulfarhan meninggal hanya beberapa saat setelah tiba di rumah sakit, meski para dokter sempat melakukan 2 kali upaya pertolongan untuk menyembuhkan kembali tubuhnya yang telah hancur. Menurut laporan otopsi, 80% tubuh Zulfarhan terkena luka bakar. Tubuh Zulfarhan dikuburkan oleh keluarganya pada 2 Juni 2017. Pengadilan menyebutkan bahwa terdapat 19 pemuda yang terlibat dalam kematian Zulfarhan. Para pelaku terancam hukuman mati karena tuduhan tersebut. Kasus buli pertama dari seorang remaja berusia 18 tahun bernama Brandy Vela berasal dari Texas, Amerika Serikat, di mana Vela mengalami cyberbullying sejak April 2016 dan dia mengakhiri hidupnya di 29 November 2016. Vela sering diejek terkait berat badannya, dan di dalam sebuah akun Facebook yang mengataskan namanya berisi foto-foto dari Vela dan ada ajakan-ajakan untuk berhubungan seks. Vela pun tidak tahan dengan semua bulian itu, dan Vela sempat melaporkannya kepada pihak kepolisian, tetapi pihak kepolisian tidak bisa membantu Vela. Nah, pada 29 November tersebut, Vela pun mengirimkan pesan singkat kepada seluruh anggota keluarganya mengatakan bahwa dia ingin berpamitan. Ketika didapati di kamarnya, Vela sudah dengan sebuah pistol yang menghadap ke dadanya, dan keluarganya tidak sempat membujuk Vela, dan Vela pun mengakhiri hidupnya. Di dinding kamar Vela terdapat banyak post-it terkait dengan kata-kata bulian-bulian dari teman-temannya. Hingga saat ini, pihak kepolisian Texas menyatakan terus menyelidiki kasus bully yang menimpa Vela, tapi belum ada kejelasan terkait kasus ini. She was 18 years old. Seandainya kalau tidak ada bullying ini, mungkin saat ini Vela sudah menjadi seorang yang sukses, seorang motivator, atau seorang yang bisa menginspirasi orang banyak. Tapi we will never know, karena saat ini Vela sudah tiada. Kasus selanjutnya datang dari seorang anak berusia 14 tahun bernama Dolly Everett, di mana Dolly merupakan seorang model dari salah satu brand topi di Australia. Nah, Dolly didapatkan meninggal dunia pada Januari 2018 akibat cyberbullying yang dilakukan oleh anak laki-laki berusia 12 tahun yang menyebutnya seorang pelacur. Ibu Dolly bahkan tidak menyangka kalau anak berusia 12 tahun sudah mengerti dengan kata-kata seperti itu. Nah, sehari sebelum malam
kepergian Dolly, mereka mendapati Dolly seorang yang periang dan berperilaku seperti biasanya. Ketika malam itu 3 Januari 2018, sebelum tidur, mereka bermain kartu dan Dolly menang dalam permainan tersebut. Saudaranya yang lain pergi untuk tidur ketika jam 9 malam, 30 menit kemudian, ibunya Dolly, Kate, menemukan Dolly sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, ibunya sangat menyesalkan bahwa dia tidak tahu bagaimana kondisi Dolly sebenarnya sehingga Dolly mengakhiri hidupnya, padahal dia masih berusia 14 tahun. Hingga saat ini, ibu-ibu di Australia membuat tanda tangan petisi yang sudah berjumlah 20.000 tanda tangan yang menyuarakan tentang kematian Dolly supaya tidak ada lagi anak-anak yang bernasib sama seperti Dolly. Pada 2011, 4 orang pemuda di Kanada melakukan pemerkosaan terhadap seorang remaja bernama Retty Parsons yang saat itu berusia 15 tahun. Foto-foto saat korban diperkosa diunggah ke Facebook sehingga sejak saat itu korban sering mengalami bullying oleh teman-temannya. Orang-orang mulai melecehkan dia dan sejak saat itu sejumlah laki-laki tak dikenal mengirim pesan singkat dan pesan Facebook untuk memintanya melakukan hubungan seks karena dia dipandang pernah melakukan seks dengan teman-teman para lelaki. Bullying itu semakin parah sehingga ibu korban yang bernama Lee Parsons dan anggota keluarga lainnya terpaksa pindah dari rumah mereka di Cole Harbour ke Halifax yang masih dalam provinsi yang sama di Nova Scotia. Namun, bullying terus berlanjut sehingga pada 7 April 2013 Retty meninggal dunia setelah sempat mencoba bunuh diri seminggu sebelumnya. Retty Parsons meninggal karena bunuh diri pada tanggal 7 April 2013 pada usia muda yaitu 17 tahun. Ronin Shimizu, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun di California, Amerika Serikat, memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri pada 3 Desember 2014. Ronin diduga mengalami bullying oleh teman-temannya setelah ia bergabung dengan kelompok pemandu sorak. Menurut teman korban, Shimizu menjadi ejekan temannya setelah menjadi satu-satunya lelaki yang menjadi anggota cheerleader di Folsom Middle School, California, dan bahkan dia dituding sebagai seorang gay. Seperti dikabarkan, orang tua korban pernah mengeluhkan kepada pihak sekolah tentang kejadian yang dialami anak mereka, hingga akhirnya Ronnie menjalani pendidikan di rumah di bawah arahan Folsom Cordova Unified School. Itulah beberapa kasus bully yang telah Sears kumpulkan. Beberapa di antaranya berakhir tragis, bahkan sampai kehilangan nyawa. Bully tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun. Baik bully lisan maupun fisik memiliki skema yang berbeda, tapi efek yang didapatkan korban umumnya sama. Melalui bully lisan, perlahan korban akan menyakiti diri karena depresi. Sedangkan bully fisik yang mengalami luka di tubuhnya akan kehilangan rasa percaya diri dan perlahan-lahan mengalami depresi. Kita tak pernah tahu bagaimana kondisi setiap orang. Bisa saja kata-kata yang kita anggap sepele menjadi luka terhadap orang lain. Stop bully, semua orang layak mendapatkan hidup yang lebih baik.